Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerangi kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati para guru yang hadir secara offline dan juga yang saya sayangi para murid yang hadir secara online. Ingat, sejak diumumkannya pertama kali adanya kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 lalu, sejak saat itu sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, atau juga sering disebut pembelajaran online ini digunakan sebagai media pembelajaran pada masa pandemi. Karena kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dan masyarakat luas menjadi prioritas utama. Murid-murid yang ibu sayangi, ibu tahu ada beberapa di antara kalian yang memang kesulitan untuk berkonsentrasi saat pembelajaran online. Ada juga yang jenuh dan juga bosan dengan pembelajaran online ini. Tapi itu semua bisa dihilangkan dengan niat dan juga tekad yang kuat untuk kita semangat belajar. Ibu yakin murid-murid di sini sebagai penerus bangsa bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk terus semangat belajar, untuk bisa menjadi penerus bangsa yang dapat dibanggakan. Dengan hal tersebut, ibu di sini ingin memberikan pidato berjudul Bangkitkan Semangat Belajar di Masa Pembelajaran Online. Ibu tahu dari murid-murid di sini ada yang memang terkendala jaringan di rumahnya. Namun untuk murid-murid yang tidak terkendala jaringan, jangan membuat-buat alasan seperti itu, padahal alasan utamanya hanya malas untuk belajar. Mohon hindari sikap yang seperti itu. Mari ubah sikap yang dari malas menjadi semangat dan rajin untuk belajar. Mari gunakan waktu kita sebaik dan semaksimal mungkin. Ingat murid-murid, kesempatan tidak datang dua kali. Seperti yang kita tahu, belajar atau mencari ilmu ini adalah sebuah kewajiban bagi muslim, laki-laki maupun perempuan. Mengapa demikian? Sebab hanya dengan ilmulah kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat nanti, akan tentram dan tenang. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bukan tanpa alasan. Diwajibkannya mencari ilmu merupakan suatu yang cukup masuk akal. Karena ilmu akan menuntun kehidupan seseorang ke jalan yang baik dan lurus. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat atau ia akan merasa benar sendiri dalam keyakinannya. Dari penjelasan ibu tadi mengenai kewajiban seorang muslim menuntut ilmu, kita harusnya sebagai umat muslim ada kemauan tersendiri untuk semangat belajar demi menjalankan kewajiban menuntut ilmu tersebut. Nah, di sini ibu akan memberikan tips untuk murid-murid membangkitkan semangat belajar saat pembelajaran online. Yaitu yang pertama, carilah tempat atau lingkungan yang nyaman saat pembelajaran online. Hal ini harus murid-murid lakukan karena secara tanpa sadar tempat atau lingkungan belajar dapat mempengaruhi semangat belajar. Contohnya, jika murid-murid belajar di atas kasur, keinginan kita untuk rebahan sangat kuat dibandingkan keinginan kita belajar mendengarkan guru. Jadi murid-murid cobalah cari tempat atau lingkungan yang tepat untuk belajar. Cara yang kedua, tentukan target yang ingin dicapai atau tujuan belajar yang harus dicapai murid-murid. Untuk apa? Buat agar kalian tahu apa target dan tujuan kalian belajar. Target ini bisa berisi capaian proses belajar,
Contohnya, untuk ujian tes masuk perguruan tinggi, tentu saja kalian harus belajar mengenai segala hal yang berkaitan dengan materi-materi tes tersebut. Jika targetnya banyak, urutkan sesuai dengan prioritas terlebih dahulu. Maksud prioritas di sini, kalian wajib mengetahui target yang sangat penting tercapai pertama kali. Lebih baik lagi jika murid-murid tulis tujuan tersebut dalam buku atau catatan kecil yang bisa ditempel di tembok kamar atau ruang belajar. Murid-murid bisa juga kalian membuat wallpaper pada gawai kalian, jadi sehingga kalian melihat gawai tersebut, target itu selalu terlihat. Target ini juga memiliki kekuatan besar dalam mencapai keberhasilan. Daftar target itu juga harus diberi tenggat waktu, sampai kapan harus selesai. Buatlah seolah-olah kamu tengah dikejar deadline dari target belajar tersebut. Cara yang ketiga, membuat motivasi sederhana. Kalian pasti pernah melihat seseorang yang di kamarnya terdapat kertas-kertas menempel di dinding berisi sebuah tulisan. Ya, itu adalah salah satu cara meningkatkan semangat belajar, yakni membuat kalimat motivasi sederhana. Kalimat-kalimat itu bisa berisi tentang cita-cita, harapan, dan keinginan untuk membahagiakan orang tua. Sepertinya memang terlihat sepele, bahkan merusak keindahan kamar. Tapi ketika kamu membacanya kembali, dikala keinginan belajar kalian menurun, kertas-kertas itu seakan memberi energi dan membuat kalian semangat kembali. Contoh kalimatnya bisa berupa, jangan rebahan terus, jangan scroll TikTok terus, atau kalian dapat menempelkan foto idola atau tempat impian kalian yang ingin didatangi, atau perguruan tinggi yang kalian impikan sebagai pendongkrak semangat. Cara yang keempat, berteman dengan yang rajin. Selain dorongan dari diri sendiri, kalian juga harus punya pemberi semangat dari luar. Selain tempat, suatu orang-orang di sekeliling murid-murid juga bisa jadi penyemangat. Perlu diketahui, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 5 orang terdekat bisa mencerminkan diri kamu. Makanya murid-murid sebaiknya berteman dengan orang-orang yang rajin belajar. Mereka pasti memiliki kebiasaan belajar yang dapat menular kepada kalian. Sehingga kalian pun akan terpacu untuk tetap berada di lingkungan bersama mereka. 4 poin itulah tips dari Ibu untuk meningkatkan belajar kalian di era pembelajaran online ini. Selain itu, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk harus memperhatikan adab dan juga etika kita saat menuntut ilmu. Sesuai dengan salah satu hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarkanlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlakulah baik terhadap orang yang mengajarmu. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis tersebut, kita sebagai muslim diminta untuk menghormati guru kita saat kita menuntut ilmu. Contohnya, saat ada guru yang sedang menerangkan, kita hormati beliau dengan mengaktifkan kamera dan juga aktif dalam pembelajarannya. Bukan hanya masuk ke dalam Zoom namun tidak mengaktifkan kamera, apalagi ditinggal tidur. Saat dipanggil namanya tidak ada jawaban. Sikap yang seperti itu harus diperhatikan kembali, apalagi zaman pembelajaran online. Jika adab dan juga 4 poin yang sudah Ibu berikan tadi dijalankan oleh murid-murid, insya Allah target belajar murid-murid yang tadi ditulis tercapai satu persatu. Amin ya robbal alamin. Ingat, banyak kasus di luar sana orang yang sudah dewasa menyesal karena tidak belajar tekun saat masih mudanya. Oleh sebab itu, murid-murid sekalian, ayo semangat belajar. Mari gunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk meningkatkan skill, kemampuan, dan juga bakat dengan belajar semaksimal mungkin. Kalian juga harus bersyukur karena tidak semua anak sepantaran kalian bisa belajar seperti kalian. Jangan pernah malas untuk belajar, menunda-nunda apa yang harus kalian kerjakan. Ingat murid-murid pepatah yang disampaikan Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan.
Sekian pidato dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.